Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Berliana Rahelia Rahmat dari Prodi Psikologi. Di sini saya ingin menjelaskan tentang kepemimpinan, disiplin, dan akuntabilisasi. Kepemimpinan adalah kemampuan untuk menginspirasi, memotivasi, dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Pemimpin yang efektif memiliki visi yang jelas, mampu mengambil keputusan yang tepat, dan membangun kepercayaan dengan pengikutnya. Kepemimpinan yang kuat dapat membawa organisasi dan individu menuju kesuksesan. Pemimpin yang efektif memiliki berbagai karakteristik yang membedakan mereka dari orang lain. Karakteristik ini termasuk memiliki visi yang jelas untuk masa depan, mampu mengambil keputusan yang tepat dalam situasi sulit, dan memiliki keterampilan komunikasi yang baik untuk mengklarifikasikan visi dan memotivasi orang lain. Pemimpin yang efektif juga mampu membangun kepercayaan diri dengan pengikutnya, mendelegasikan tugas secara efektif, menyelesaikan konflik dengan adil, beradaptasi dengan perubahan, dan berkomitmen terhadap nilai-nilai etika dan moral. Ada berbagai gaya kepemimpinan yang berbeda, masing-masing dengan kelebihan dan kekurangannya tersendiri. Yang pertama ada gaya kepemimpinan otoriter, yaitu dicirikan oleh pemimpin yang membuat semua keputusan dan mengharapkan kepatuhan dari pengikutnya. Lalu ada gaya kepemimpinan demokratis, yaitu melibatkan pengikut dalam mengambil keputusan. Lalu ada gaya kepemimpinan laissez-faire, yaitu memberikan pengikut kebebasan dan otonomi yang besar. Lalu ada gaya kepemimpinan transformasional, yaitu menginspirasi pengikut untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi. Selanjutnya ada gaya kepemimpinan karismatik, yaitu menarik pengikut dengan kepribadian dan visi mereka. Ada berbagai teori kepemimpinan yang mencoba menjelaskan apa yang membuat pemimpin yang efektif. Yang pertama ada teori sifat, yaitu berpendapat bahwa pemimpin dilahirkan dengan kualitas tertentu yang membuat mereka sukses. Lalu selanjutnya ada teori perilaku, berfokus pada tindakan dan perilaku pemimpin. Selanjutnya ada teori kontingensi, menyatakan bahwa tidak ada gaya kepemimpinan terbaik yang universal, dan gaya kepemimpinan yang paling efektif tergantung pada situasi. Selanjutnya ada teori transformasional, yaitu berpendapat bahwa pemimpin dapat menginspirasi pengikut untuk mencapai hal-hal yang lebih besar daripada yang mereka kira. Kepemimpinan adalah keterampilan yang dapat dipelajari dan dikembangkan. Ada banyak cara untuk mengembangkan keterampilan kepemimpinan, seperti mengikuti pendidikan dan pelatihan formal, mendapatkan pengalaman dalam peran kepemimpinan, lalu mencari mentor dan coach, dan fokus pada pengembangan diri. Disiplin adalah kemampuan untuk mematuhi aturan, menyelesaikan tugas tepat waktu, dan fokus pada tujuan. Disiplin diri yang kuat memungkinkan individu untuk mencapai potensi terbaiknya dan berkontribusi secara optimal dalam mencapai tujuan bersama. Disiplin memiliki banyak manfaat bagi individu dan organisasi, yaitu dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja, meningkatkan kualitas produk dan layanan, meningkatkan motivasi dan semangat kerja, membangun kepercayaan dan kerjasama yang kuat, menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan positif, dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ada banyak hal yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan disiplin diri. Yang pertama, tetapkan tujuan yang jelas dan terukur. Yang kedua, buatlah rencana dan patuhi rencana tersebut. Yang ketiga, hindari gangguan. Yang keempat, berikan penghargaan kepada diri sendiri atas pencapaian yang sudah kita lakukan. Lalu, temukan seorang mentor atau coach. Dan yang terakhir, bergabunglah dengan kelompok yang mendukung. Ada banyak tantangan yang dapat membuat disiplin menjadi sulit, yaitu penundaan, kurangnya motivasi, gangguan, kelelahan, dan kurangnya dukungan. Hanyalah beberapa dari tantangan yang mungkin kita hadapi. Namun, penting untuk diingat bahwa disiplin adalah keterampilan yang dapat dipelajari dan dikembangkan. Dengan usaha dan dedikasi, kita dapat mengatasi tantangan ini dan mencapai tujuan yang kita inginkan. Akuntabilisasi adalah tanggung jawab individu atau organisasi atas tindakan dan kinerjanya. Hal ini berarti bahwa setiap individu atau organisasi harus siap untuk mempertanggungjawabkan hasil dari tindakannya kepada pihak-pihak yang terkait. Akuntabilisasi sangat penting untuk membangun kepercayaan dan kredibilitas, serta untuk mendorong transparansi dan etika dalam organisasi dan masyarakat. Akuntabilitas memiliki banyak manfaat bagi individu dan organisasi. Ini dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja, meningkatkan kualitas produk dan layanan, meningkatkan motivasi dan semangat kerja, membangun kepercayaan dan kerjasama yang kuat, menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan positif,
mencegah penyalahgunaan kekuasaan, meningkatkan ketransparansi dan etika, dan meningkatkan akuntabilitas organisasi kepada publik. Ada beberapa prinsip utama yang mendasari akuntabilisasi. Prinsip-prinsip ini meliputi keadilan, transparansi, kebertanggungjawaban, pelaporan, dan konsekuensi. Keadilan berarti bahwa setiap orang harus diperlakukan secara adil dan setara dan harus memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai potensi terbaiknya. Lalu ada transparansi, berarti bahwa semua informasi yang relevan harus tersedia bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan harus mudah diakses dan dipahami. Kebertanggungjawaban berarti bahwa setiap orang harus bertanggung jawab atas tindakan dan kinerjanya. Pelaporan berarti bahwa setiap orang harus secara teratur melaporkan kemajuannya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Konsekuensi berarti bahwa harus ada konsekuensi bagi mereka yang tidak memenuhi tanggung jawabnya. Ada beberapa langkah yang dapat diambil untuk menerapkan akuntabilitas dalam organisasi ataupun masyarakat. Langkah-langkah ini meliputi menetapkan tujuan yang jelas dan terukur, mengembangkan rencana untuk mencapai tujuan, mengkomunikasikan tujuan dan rencana kepada pihak-pihak yang berkepentingan, memberikan dukungan dan pelatihan yang diperlukan, memantau kemajuan dan melakukan penyesuaian yang diperlukan, mengadakan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas tindakan mereka, dan memberikan penghargaan atas pencapaian. Kesimpulannya, pilar keberhasilan, kepemimpinan, disiplin, dan akuntabilitas merupakan 3 pilar fundamental yang menopang keberhasilan dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam organisasi, komunikasi, maupun individu. Ketiganya saling berkaitan dan memperkuat satu sama lain, menciptakan sinergi yang mendorong pencapaian untuk tujuan yang optimal.